kita berdoa. Berdoa dimulai menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Selesai. Nah, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Mbak Naila, Hadir. Mbak Laila, Hadir. terus Mbak Iza, Hadir. Mbak Nafel, Hadir. Mbak Dewi. Hadir. Nah, sekarang kita akan mulai belajarnya. Oh iya, lupa, Mas Paling nggak berangkat ya kemana? Buatan kertas. Kok nggak kasih kabar kalau nggak berangkat? Apa dia sakit? Mbak Laila tadi nggak tanya-tanya ke rumahnya Mas Paling kenapa? Nah, sekarang Ibu punya teks proklamasi. Apa yang kalian ketahui tentang teks kemerdekaan? Ayo, teks proklamasi, teks proklamasi, teks kemerdekaan, terus teks yang ditulis oleh Sayuti Melik. ayo, itu Sayuti Melik yang ngomong, Mengerti deh. yang terus yang menulis Insinyur Soekarno. ya, terus yang menandatangani Insinyur Muhammad Hatta. bukan, yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dan detail. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan yang tepat. Nah, sekarang Ibu mempunyai tugas. Coba bukunya dibuka halaman yang BM dia itu yang belum tahu BM dia ini adalah gambar BM dia ya. Dan ini teks proklamasi. Dulunya itu teks proklamasi yang selama ini itu dibuang ke sampah sama pahlawan Ibu, terus ditemukan sama BM dia dan disimpan sampai sekarang dan disimpan di mana itu Kak? Di taman, di arsipkan di nasional atas Anjuran Syekh. di arsip
nasional. Nah, sekarang kerjakan tugasnya. Ini silakan baca BMDIA dan naskah asli teks proklamasi, lalu amatilah kata-kata tersebut. Kata-kata tersebut itu termasuk kata baku atau tidak, dan tuliskan alasan kalian kenapa kata-kata tersebut dinamakan kata baku atau tidak baku, kayak gitu ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, perwakilan kelompok maju ya. Kelompok 1 Mbak Laila, silakan dibacakan. Soalnya dibaca dulu ya. Iya dibaca soalnya. BMDIA dan naskah. Enggak, soalnya aja. Amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata tabu? Tulis alasanmu dan diskusi dengan temanmu. Ya, karena sudah sesuai dengan EYD dan kalimatnya tidak bertele-tele. Menggunakan kalimat efektif. Ya, berilah tepuk tangan buat Mbak Laila. Terima kasih. Ayo sekarang kelompok 2 Mbak Novel. Silakan dibaca. Amatilah kata-kata terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata tabu? Tulislah alasanmu, diskusilah dengan teman. Ya, karena sudah sesuai dengan EYD dan kalimatnya tidak bertele-tele. Menggunakan kalimat efektif. Ya, silakan duduk kembali. Yuk, ayo coba bukunya dibuka halaman selanjutnya. Nah ini, ya ini. Nah nanti itu dikerjakan. Nah, kembangkan informasi dari bacaan BMDIA dan naskah teks proklamasi tersebut dengan memperhatikan kata baku dan kalimat efektif. Misalkan ya, kapan? Nanti kan kapan menanyakan apa kemarin? Kapan menanyakan sesuatu? Terus apa? Menanyakan? Oh, orang. Terus kalau mengapa? Sebab. Terus kalau siapa? Menanyakan toko. Terus kalau di mana? Di mana kejadian? Kalau bagaimana? Di mana itu tempat ya, tempat kejadian. Terus bagaimananya? Bagaimana itu proses? Bagaimana itu proses? Ya. Ini buat kelompok 1 dan ini buat kelompok 2. Silakan dikerjakan. Terus teksnya dibaca ya biar kalian paham. Sudah selesai anak-anak? Sampun. Ya. Sekarang perwakilan kelompok maju tapi beda orang lagi ya, jangan yang tadi. Untuk kelompok pertama bacakan yang apa, mengapa, sama siapa. Terus kelompok 2 bagaimana, kapan, dan di mana. Ayo kelompok 1 dulu, Mbak Naila silakan maju. Kembangkan informasi dari bacaan tersebut dengan memperhatikan kata buku dan kalimat efektif. Apa yang dilakukan BMDIA ketika teks asli proklamasi dibuang ke tempat sampah? Mengapa BMDIA mengambil teks proklamasi dari tempat sampah? Siapa yang mengetik teks naskah proklamasi? Ya, benar. Silakan Mbak Iza maju untuk mewakili kelompok 2. Kembangkan informasi dari bacaan tersebut dengan memperhatikan kata baku dan kalimat efektif. Bagaimana keadaan bangsa Indonesia
asli ditemukan dan disimpan? Kapan naskah asli proklamasi kemerdekaan RI? Di mana BM dia menemukan teks asli proklamasi? Ya, benar. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai papan. Ini namanya papan Panditumhe. Siapa yang tahu apa singkatan dari ini? Panditumhe itu papan, habitat, tumbuhan, dan hewan. Nah, dari gambar ini gambar apa? Nah, ini keong ya, ini keong bukan bekicot yang naik di rumah-rumahmu di selokan kayak gitu. Nah, selanjutnya kalian cari habitat dari daun beluntas dan manfaatnya bagi manusia. Begitu juga dengan keong kayak gitu ya. Terus sebelum kalian mencari habitat dan manfaat dari daun beluntas dan keong, apa yang kalian ketahui tentang habitat? Habitat. Ayo, siapa yang tahu? Habitat. Habitat itu tempat berkembang biaknya suatu tumbuhan dan hewan. Nah, nanti kalian bisa kerjakan, terus nanti ditempel di sini ya. Nah, Ibu akan membagikan kertasnya. Ini buat kelompok 1, ini buat kelompok 2. Silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Nah, sekarang silakan tempelkan hasil diskusi kalian di sini berdasarkan habitat dan manfaatnya bagi manusia. Ditempel pakai selasi ya, satu-satu nanti Mbak tempel gantian. Di sini satu, sini satu, sini satu, satu. Nanti yang kelompok 2 di bawahnya. Ini Bu. Iya. Terus yang ini foto pas nembaknya. Ayo kelompok 2 silakan gantian ya. Sekarang Mbak Dewi yang menempelkan. Gantian. Harus sesuai ya, yang daun beluntas sama keongnya. Ini. Ayo.
berlintas. Habitatnya di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. dan manfaatnya bagi manusia. Sebagai pakan hidup. Terus tumbuhan hidup juga sama aja sih. Terus habitat keong di Hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. dan tempat yang bertumpur. Terus manfaat keong Membersihkan lumut di kolam ikan. Rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. ya, nah. Terus manfaatnya Dimasak. masak. Ya. Terus ibu sekarang mempunyai gambar. Ini gambar apa? Ini gambar. Anak sekolah. Terus Orang sawah. Menanam padi. panen, ini panen. Petani sedang panen. Terus ini pedagang sedang melakukan jual beli. Ya, terus dari gambar-gambar tersebut, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani, bagi pelajar, bagi pedagang? Karena kan Indonesia sudah merdeka, jadi bangsa Indonesia sudah sejahtera. Nah, apa yang kalian ketahui tentang kesejahteraan? Kesejahteraan, ayo. Kesejahteraan. Nah, ibu jelaskan dulu ya. Kesejahteraan itu sejahtera adalah mengalami kemajuan dalam hal spiritual, intelektual, sosial, dan finansial. Nah, dari gambar-gambar ini silakan kalian cari apa pengaruh kemerdekaan bagi dagang, tani, dan pelajar. Masing-masing kalian sebutkan satu-satu saja. Nah, ini silakan dikerjakan kelompok 1 dan kelompok 2. Ada pusing. Nah, sudah selesai apa belum? Sudah. Nah, sekarang tolong kelompok 1 dibacakan tentang pengaruh kemerdekaan bagi petani. Di sini aja, nggak usah maju. Dibacakan. Siapa? Terserah kelompokmu siapa yang mau bacakan. Petani ya. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani? Kemerdekaan sangat berpengaruh bagi petani karena mereka bebas melaksanakan pekerjaannya. Nah, sekarang kelompok 2 yang pedagang. Kemerdekaan sangat berpengaruh bagi pedagang karena pedagang dapat menjalankan pekerjaan yang tanpa rasa takut dan tekanan. Ya. Sekarang yang pelajar kelompok 1. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Pengaruh kemerdekaan bagi pelajar adalah sangat ini belajar lebih mudah mendapatkan pendidikan karena sekolah tidak lagi dibatasi hanya untuk kalangan tertentu seperti di masa penjajahan. Iya, benar. Nah, benar. Nah, sekarang apa yang kalian pelajari pada hari ini? Apa aja dari awal tadi? Teks proklamasi, teks proklamasi, Terus terus kata, kata baku, terus apa lagi? kalimat efektif, Terus mencari habitat dan manfaat dari tumbuhan berluras dan hewan keong. Terus yang terakhir, bagi para petani, pedagang,
hewan dan tumbuhan, dan cari habitatnya dan manfaat bagi manusia. Hewan yang ada di sekeliling rumah kalian ya. Masing-masing satu, hewannya satu, tumbuhannya satu. Nah, sekian dari Ibu. Selamat siang. Mari sebelum kita pulang berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai.